Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TK, balik lagi di Restock Football. Bahaba, Giban, semoga dalam keadaan sehat selalu, semoga diberi keberkahan sekali. Semoga selalu diberi keberkahan. Oke, baik, football lover, kali ini kita kembali wawancara. Kali ini momennya lagi pas banget karena baru aja ngerayain, jadi posisinya masih seneng. Oke, kita langsung ngobrol aja. Kali ini sudah ada di sebelah kanan saya pelatih dari PSBL Langsa, tentunya yang baru saja membawa pulang juara Liga 3 Provinsi Aceh. Betul ya? Ya, betul ya, Coach? betul. Oke, ini dia Coach Muhammad Azhar. Sehat, Coach? Sehat. Aduh, gimana perasaannya, Coach? Yang pasti senang lah. Senang ya? Senang ya? Bahagia. Sesuai target yang kita mau. Dan apa yang dituntut sama manajemen saya sudah mempersembahkan lah. Oke. Berarti sudah sesuai target. Tapi sebelum kita nanti kita panjang lebar tentang PSBL, tapi saya pengen flashback dulu nih, Coach. Ya, karena kita tahu sebelumnya juga sebelum melatih PSBL, Coach adalah pelatih dari tim PON Aceh, betul ya? Tim PON Aceh. Dan boleh setuju atau tidak, Coach adalah yang membawa tim PON Aceh ke Papua. Ya, di Prapon, Porwil ya. Porwil ya. Ya, Porwil atau Prapon di Bengkulu, dan alhamdulillah kita bisa meraih medali emas di sana. Wow, mantap ya. Dari rezeki ya. Tapi itu jujur udah Coach menargetkan bahwasannya Aceh harus lolos nih ke Papua. Sebenarnya saya waktu itu nggak terlalu memberanikan diri menargetkan sesuatu, tapi hanya target secara pribadi saya. Bahwasannya saya harus berhasil, karena kenapa? Langkah itu adalah langkah awal saya menjadi pelatih di luar daerah Langsa. Oh gitu, berarti selama ini Coach biasanya melatih PSBL Langsa ya? Berarti makanya nama Azhar Langsa itu melekat di Instagram. Melekat sekali memang. Iya, berarti lisensi yang udah Coach dapat di sekarang sudah B. Sudah B ya, alhamdulillah sudah B AFC. Oke. Berarti Coach dengan kemenangan dari Bengkulu ya pada saat itu ya? Ya, di Bengkulu. Dengan kemenangan di Bengkulu dan membawa tim PON Aceh akan melangkah ke Papua pada saat itu, kalau nggak salah 2019 ya? 2019 malah. Dan berangkatnya malah tapi 2021. Porwil waktu itu 2019 di sekitar bulan 10 bulan 11. Oh, udah akhir tahun. Iya, akhir tahun. Nah, di awal ya, kalau nggak salah awal 2020 di pertengahan 2021 apa? Coach Fahri akhirnya di bulan Februari 2021 Bang Fahri masuk sebagai pelatih kepala. Oke. Coach, pada saat itu saya tahu bahwasanya seingat saya juga di bulan 8 saya baru disitulah saya mengenal Coach, di mana Persiraja menghadapi tim PON Aceh. Ya, pada saat itu juga maaf cakap Coach, terbantai oleh Persiraja. Mungkin Coach mengingat momen itu ya. Nah, mungkin Coach ada sedikit pertanyaan. Ada nggak sih sesuatu pembeda pada saat Coach melatih dan juga masuknya Coach Fahri ini, apakah sangat berpengaruh dengan permainan dari tim PON Aceh? Kalau dari karakter yang pastinya berbeda. Karena saya punya ide-ide sendiri, Coach Fahri juga punya ide-ide sendiri. Tapi di sini perbedaan antara saya dengan Coach Fahri terasanya di motivasi Bang Receh ya. Motivasi dengan saya karena kedekatan saya sama mereka, sesama orang Aceh. Bang Fahri pun walaupun orang Aceh, tapi belum terlalu mengenal mereka. Berbedanya, dan beliau itu kan pelatih nasional gitu. Jadi anak-anak lebih sedikit mempercayai dengan beliau. Betul. Oke, kalau misalnya memang Coach kita tahu bahwasannya ya sejarah ini kan tentunya pertama mungkin yang kedua kali ya buat Aceh sendiri ini berada runner up gitu ya, Coach. Medali emas ya. Medali emas. Dari Coach sendiri ini kan ya, meskipun di pertengahan akhirnya Coach Fahri yang mengambil ahli dari tim PON Aceh ini, tapi apakah target dari awal itu PON Aceh ini memang juara kah atau sebagai runner up? Kami dituntut dari KONI memang harus berada di partai puncak mereka. Partai puncak. Ya, seminimal-minimalnya berada di partai puncak, dan alhamdulillah itu target sesuai. Ya, kalau ditanya tentang medali apa yang harus diraih, ya pasti
kita menginginkan pengen medali juara emas. Ya. Betul. Oke, coach. Berarti kan ini kita tahu bahwasanya berarti coach yang lebih mengenal anak-anak pon ini. Coach yang betul ya, coach. Nah, sebetulnya berarti pilihan juga rata-rata pemain adalah dari pilihan coach dari awal berarti ya. Nah, saat coach memilih mereka anak-anak muda Aceh yang tersebar dari setiap provinsi, apa yang pertama kali coach pikirkan? Apa yang kira-kira strategi yang akan coach pilih pada saat itu, coach? Pada dasarnya tim ini terbentuk itu nggak lama Bang Reza. Cuman mudahnya saya merekrut pemain ini sebelumnya itu kan ada Prapora dan Liga 3 juga waktu itu. Karena dibantu Liga 3 juga berarti ya? Waktu itu jadi saya mengenal semua karakter-karakter pemain tersebut. Tinggal waktu saya kumpulkan Bang Reza, jadi saya melihat karakter-karakter formasi apa sih yang cocoknya gitu. Tapi rata-rata tim di Aceh itu rata-rata memakai 4-3-3. 4-3-3 dengan yang sudah diketahui rata-rata anak, makanya saya tinggal melanjutkan. Saya meracik tim itu ya sesuai yang ada gitu. Dan waktu itu latihan cuma 12 hari Bang Reza. 12 hari? 12 hari Bang Reza. Dan jadi, itu yang akan nantinya berangkat ke Bengkulu nanti? Iya Bang Reza. Cuma 12 hari, 15 kali pertemuan. Masih data masih sesuai, masih ada 15 pertemuan latihan. Ya kalau dikatakan target ya target secara pribadi saya bilang, saya waktu itu berprinsip bahwasanya ini pertandingan perdana menang, insya Allah pertandingan yang kedua juga menang. Jadi memang benar-benar nggak ada strategi khusus gimana, ya karakter saya tampilkan. Saya tampilkan di situ. Oke. Nah, akhirnya loloslah Aceh ke tim PON Papua. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke, coach. Jujur ya coach, jadi saya mungkin mungkin saya tidak terlalu terlihat dalam pengamatan sepak bola, tapi saya terus mengikuti bagaimana perkembangan coach. Nah, jadi pada saat tim PON Aceh melangkah ke babak final, ini masih terasa ya coach ya ketimpangan dengan tim PON Papua. Kira-kira apa sih coach kekurangan dari PON Aceh ini? Kan coach pasti tahu yang paling coach lebih mengenal mereka lah lebih dalam. Kalau saya mengatakan ada kekurangan di tim PON Aceh, saya juga tidak terlalu berani. Karena gimana? Itu kan Coach Fahri di situ kan. Tapi kalau dikatakan dengan Papua, saya mengakui Papua itu luar biasa. Luar biasa berarti ya coach ya. Bukan hanya mengandalkan sebagai tuan rumah, yang dimana tuan rumah biasanya bermain dengan semangat juang tinggi. Betul. Tinggi, tapi memang mereka memiliki kualitas lini per lini semuanya. Itu yang dan racikan pelatih dari Bang Edward Faknam, saya lihat memang luar biasa. Mereka menguasai pertandingan. Tim Aceh waktu itu Bang hanya mengandalkan counter. Iya, betul. Serangan balik. Memang kita kalah. Tapi kalau Bang Reza tanya tentang kekurangan tim PON Aceh, saya tidak berarti juga. Iya sih. Kecuali kalau saya pelatih kepalanya. Boleh bercerita mungkin ya sih. Karena Reza kan taunya coach yang paling lama nih, paling lama mungkin. Ada harusnya kekurangan di sini. Tapi beberapa pemain seperti kapten cedera, terus juga Reza Sandika mempengaruhi sebetulnya coach. Menurut saya tidak, karena kemampuan anak-anak di Aceh kemarin rata-rata merata Pak. Siapapun yang kita mainkan bermain dengan gaya yang sama, dengan kualitas yang sama. Saya rasa tidak ada. Mungkin begini, keterbiasaan ya, yang biasanya ada Amiril, Mini, biasanya dengan ada Reza Sandika, tapi diganti dengan pemain-pemain yang kualitasnya sama. Oke, wah luar biasa sekali ya. Berarti sebagai catatan mungkin ya buat teman-teman, itulah target kita memang karena keinginan sebetulnya kalau bisa pengen juara ya, tapi memang Allah berkehendak lain ya. Kita sebagai runner up, dan itu juga satu hal yang mungkin udah luar biasa bagi luar biasa banget itu. Luar biasa banget. Kita lama sekali ya coach ya. Lama sekali tidak mencicipi PON tentunya. Ini menjadi bukti sejarah bahwasannya Coach Azhar yang bisa membawa nama tim PON Aceh akhirnya berkembali dibicarakan lah di kancah nasional. Oke, coach. Itu mungkin kita bahas tentang tadi tim PON Aceh. Kita kembali tiba-tiba nih coach.
pulang dari Papua langsung ambil PSBL. Ini banyak intrik, wah apa ini? Apa kan sebelumnya ada Coach Ridwan Salam, apa terjadi konflik atau ini? Sedikit klarifikasi mungkin Coach ya kan? Jangan sampai ada wah apa yang terjadi sebetulnya nih? Ya, ini mungkin langkah rezeki saya juga, Bang Reza ya. Saya sebenarnya sudah dihubungin ketika di Papua. Tapi saya ada beberapa tim. Saya mengatakan sama manajemen PSBL, saya fokus di PON dulu Pak. Tapi ketika pulang berada di sana 1 minggu 2 minggu, didekati 2-3 kali, saya nolak dulu kan, tapi mereka bercerita panjang lebar. Saya nggak perlulah mengatakan apa yang diceritakan, cerita panjang lebar. Saya harus menerima memang tim ini. Karena gimana pun Bang Reza, PSBL inilah tim kota kelahiran saya. Tim saya sendiri di sini, saya juga berpikir bahwa saya harus bertanggung jawab juga sih. Dan memang mungkin sudah langkah saya. betul. Oke, nah berarti kita memasuki ke Liga 3 Coach. Akhirnya luar biasa drama adu penalti yang terjadi di kemarin. Saya lihat di layar monitor Coach begitu tegang bagaimana tiba-tiba di menit terakhir diserikan skor 2-2. Kira-kira apa Coach penyebab? Kira-kira padahal kalau kita lihat Coach di pertandingan sebelumnya PSBL di babak semifinal lah, sungguh meyakinkan. Tapi di final padahal setelah unggul tapi namun bisa disamakan. Kira-kira apa Coach? Saya sedikit melihat kalau dari faktor kelelahan yang begitu terasa di tim PSBL ya. Saya melihat juga di Galactica juga seperti itu berarti. Seperti itu. Jadi hari ini main, libur, itu sangat lelah di 7-6 pertandingan. Lalu pada pertandingan tersebut saya akui Bang Reza, saya tegang karena kami 2 kali unggul, 2 kali dikejar. Betul. 2 kali unggul, dikejarnya itu sama lawan itu sepertinya pemain-pemain ini memberikan gratis gol ke lawan. Itu yang saya nggak sukanya. Jadi saya sedikit terkecewakan di situ saja, makanya sedikit tegang. Luar biasa ya. Berarti, nah Coach, beberapa pemain di situ juga ada pemain PON tentunya Coach. Apakah itu emang pilihan Coach sendiri, Coach Anggil atau kan seperti apa? Kebetulan waktu kami pulang dari PON, anak-anak ini juga belum ada tim. Gitu. Lalu saya juga pintar Bang, saya juga dekat sama mereka. Saya katakan sama mereka, saya ditawari sama PSBL, tapi saya belum mau. Kalian kemana? Belum ada coach. Ada tawaran, ada beberapa pemain bilang ada tawaran. Saya katakan sama mereka, kemungkinan saya harus menerima. Jadi kalian masuk saja ke tim saya, kita sama-sama berjuang, berikan yang terbaik lah untuk saya dan PSBL. Saya bilang gitu. Mereka setuju. Luar biasa. Berarti memang ini adalah tim ini murni racikan Coach sendiri pada saat permainan itu ya? Saya dipanggil oleh pengurus manajemen PSBL. Ada 9 poin yang harus saya perbaiki Bang Reza. Permintaan dari mereka. Dan selama 1 bulan persiapan itu, alhamdulillah 8 poin itu bisa saya selesaikan. Poin yang terakhir mereka minta juara. Poin. Makanya saya katakan kalau poin ke-9 saya jawabnya ya kita lihat lah nanti hasilnya di mana aja, saya bilang begitu sama. Jadi 9 poin itu berat yang harus saya selesaikan. Tapi alhamdulillah sesuai target. Kita lihat ini ada emasnya Coach. Kita kasih lihat buat para penonton ini dia emas nih. Tapi nggak tahu ya hasilnya apa enggak. Kalau dijual laku soalnya. Yang penting emas. Ini punyanya Bang Fajarullah ya. Iya, tinggal ya. Oke, luar biasa. Nah, itulah prestasi. Mungkin dari Coach sendiri melihat bagaimana 3 tim yang akan mewakili Provinsi Aceh di kancah nasional. Bisa berbicara banyak mas Coach nanti ya? Saya harus optimis. Saya punya waktu 2 minggu untuk perbaikan evaluasi tim ini. Saya datang dengan di PSBL itu dengan persiapan yang mepet sekali. Uji coba cuma sekali Bang Reza, dicoba dapat sekali. Sebenarnya dapat 2-3 kali, tapi dicoba sekali pemain saya cedera langsung 2-3 orang. Kena berbenturan lawan, langsung saya ambil keputusan bahwasanya jangan ada lagi dicoba. Jadi tim ini datang dengan memang masa persiapan yang mepet untuk saya. Betul. Saya merubah tim ini ya
taktik-taktiknya saja, Bang Reza. Karena saya lihat kedatangan saya di PSBL kurangnya itu kerjasama timnya aja, Bang Reza. Saya masukkan karakter saya di ide saya, selesai. Kalau dari segi fisik ya dari latihan itu saya menerapkan skill, taktik, mental sekalian di bola gitu. Yeah. Oke, Coach. Jadi selama pertandingan Liga 3 kemarin ada 2 pelatih yang langsung menghubungi saya bilang ini tim ngeri, Coach Iwan Setiawan dan Coach Simon. Dia bilang ini tim berbahaya, Coach. Yang mana ini? Yang mana? Apa? Kan ada 3 tim nih, Bang. Iya, PSBL salah satu tim yang sangat berbahaya menurut mereka berdua, Coach. Ini katanya patut diwaspadai. Mereka tinggal kekurangan, tinggal comot-comot pemain aja. Nah, gimana menurut tanggapan Coach sendiri dengan 2 pelatih yang luar biasa itu, Coach? Ya. Bukan sembarangan loh, Coach. Menurut saya sih itu terlaluan ya. Menurut saya tim ini enggak se-euforia. Apa namanya masalah seperti pujian dari Bang Iwan dan Bang Simon ya. Tim ini perlu perbaikan memang. Perlu perbaikan. Kalau tentang perekrutan pemain, saya ada 2 pemain saya telat. Ada 1 pemain yang sudah Galacticos sudah. Waduh. Kalau saya lihat pun pemain-pemain yang karena gini Bang Reza, peraturan sekarang nggak boleh pemain ambil di luar Aceh. Betul. Jadi saya lihat kemampuan anak-anak lain dengan tim PSBL. Gimana ya? Takutnya saya ngambil misalnya anak PSA, saya ambil anak dari tim Kuta Pase atau tim Persipase, betul. Takutnya kalah saing dengan pemain yang ada. Karena menurut saya ini pemain yang terbaik. Tapi memang saya akui saya sudah mencoba menghubungi beberapa pemain untuk bisa masuk ke PSBL. Seperti Bang Iwan bilang tadi perlu comot-comot, tinggal satu kali lagi. Betul. Tapi itu pujian yang nggak pantas buat saya. Kita lihat aja, coba tahu PSBL nanti yang lolos ke Liga 2 ya kan? Ataupun ya pokoknya ya ketiga tim ini pasti akan membuat strategi bagaimana mereka bisa lolos lah, Coach ya, nanti ke Liga 2. Oke, Coach. Nah, mungkin kita memasuki ke segmen terakhir, Coach. Di Restock Football kita selalu membahas bagaimana perkembangan anak-anak usia dini, Coach. Kita lihat ya mungkin kalau kita bilang sama Jawa terlalu jauh ya, Coach ya. Cara sama Medan mungkin kita masih ada ini sedikit. Nah, kalau Coach sendiri apa sih, Coach, petuah lah istilahnya untuk anak-anak usia dini, bagaimana mereka bisa bermain hingga nanti mereka sampai top level ataupun bisa membanggakan nama mereka sendiri bermain di PON mungkin, Coach. Apa, Coach? Kira-kira kan, Coach, yang pastinya di mana-mana itu kompetisi, Bang Reza. Kompetisi. Atau Asprop PSSI Aceh atau Askot dan Askap daerah harus membuat kompetisi yang rutin. Karena dengan adanya kompetisi anak-anak ini terasa. Pertandingan dengan latihan itu berbeda, Pak Reza. Nah, jadi yang pastinya kompetisi harus ada setiap tahunnya, mungkin per usia. Jadi di situ PSSI bisa menugaskan pelatih-pelatih untuk jadi talent scouting, melihat pemain-pemain yang ada di Aceh gitu, Pak Reza. Nanti misalnya ada pemain usia 17 dikumpulkan, apalagi sekarang kan di Kuta Kurungan ada Liga Suratin ya, usia 17. Seperti itu, Bang Reza. Itu penting penting sekali. Kompetisi itu penting sekali. Supaya kita kalah dengan Pulau Jawa apalagi Jawa Timur itu luar biasa. Emang mereka berjenjang-jenjang itu kompetisinya. Emang betul-betul gila akan cetak bola. Kita nggak ada. Ini aja kita kalau udah Pora Liga 3 selesai. Nggak ada. Ya betul. Meskipun ya sekelas turnamen antara SSB pun yang kecil-kecil juga masih terlalu kurang lah. Dan tidak ada ini ya, Coach, jadwalnya harusnya kan. Jadi mereka bisa mempersiapkan mungkin seperti itu ya, Coach ya. Ya, oke. Dan juga memang pada saat ini ya dukungan lah tentunya buat anak-anak ini bisa terus berkembang ya, Coach ya. Wah, luar biasa sekali, Coach. Memang waktu yang sangat singkat ini ya, Coach ya. Alhamdulillah nih. Kita sebetulnya udah beberapa dari Coach. Udah lama kita udah dari Coach pulang dari PON ya. Rija sebetulnya mau kabarin kan, tapi
Rupanya langsung balik ke Langsa, nggak tahu ya. Iya. Kemarin juga ya, alhamdulillah akhirnya bisa ngobrol bareng. Ya, beberapa poin-poin mungkin utama yang bagaimana persiapan dari PSBL sendiri nanti ke depan. Kalau target nanti ke nasional kah, Coach? Dikasih target sama manajemen? Kami target Liga 2. Liga 2? Nah, saya target Liga 2. Saya harus optimis. Bagaimanapun pelatih orang pertama yang harus meyakinkan anak-anak bisa menjadi yang terbaik. Betul. Ya. Karena kita ini pemimpin Bang Reja. Tim ini luar biasa Bang Reja. Tim ini luar biasa. Saya datang dengan pemain yang ada tanpa ada perombakan, hanya memasukkan 3 pemain pon aja Bang Reja. Tim ini luar biasa, memiliki kekompakan dan kebersamaan Bang Reja. Saya hanya menerapkan agama saja Bang Reja. Oh siap, itu luar biasa. agamanya maksudnya begini Pak. Libatkan Allah selalu. Ya betul, itu yang selalu disampaikan. Oke, luar biasa banget, Coach. Mungkin ada pertanyaan cepat, mungkin Coach bisa jawab. Hanya 3 pertanyaan, gak banyak-banyak. Yeah. Oke, Coach. Kira-kira kalau dari Muharir atau Fajarullah? Fajarullah. Karena kapten. Kapten. Nanti kalau saya pilih Muhammad marah dia. Apa keistimewaannya Coach dari seorang Fajarullah? Fajarullah ya mungkin berbeda dengan Muharir. Dia lebih kan umurnya juga sudah dewasa. Ya, saya selalu menitipkan sama dia pimpin anak dengan baik, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan bagus. Kalau Muharir pemain muda bertalenta luar biasa itu Bang Reja. Saya harap anak ini benar-benar bisa jadi pemain profesional ke depan, bisa main di Liga 1, bisa ke timnas. Amin. Karena luar biasa anak Bang Reja. Betul. Oke. Terus kalau PSBL atau tim PON aja? Ya kamu tahu. Berbeda ini. Berbeda. Karena yang satu tim kota, tim daerah, satu daerah. Sebenarnya dua-dua lah. Dua-dua kan pernah Coach pegang. Kira-kira hatinya di mana nih? Kalau sekarang tim PSBL. Pertanyaannya sangat mengganggu ya. Memancing ya. Terus mungkin yang lucu sedikit, anak atau istri Coach? Anak atau istri? Itu selalu pertanyaan yang paling susah nih. Iya. Istri lah. Iya, kok nggak ada anak Coach ya? Iya. Karena anak, saya sering ngomong sama istri. Ketika tua nanti kita berdua, anak-anak mungkin udah menikah. Ya, saya sering ngomong sama istri. Makanya didik anak-anak yang baik supaya mereka ketika sama keluarganya nanti ingat sama kita. Oh iya. Alhamdulillah saya memiliki istri yang luar biasa. Luar biasa, udah mempersiapkan berarti ikutnya. Oke, Coach. Yang terakhir, kopi hitam atau sangar, Coach? Sangar ya. Oh, pecinta sangar rupanya. Tapi saya tentang kopi nggak terlalu. Oh, nggak terlalu menikmati. Tapi kalau di warkop itu emang sangar ya. Oke. Oh ya, mungkin Coach pemain idola Coach sendiri dari Liga Indonesia atau idola saya Materazzi. Waduh. Insiden 2006 tuh ya. Sebelum itu saya Marco Materazzi itu suka dari di Perugia. Oh, berarti dari sebelum ke Inter. Dari Perugia saya lihat tapi dia memang memiliki temperamen yang tinggi. Tapi saya suka main bolanya saya suka memang taktik dia bermain bola luar biasa. Posisi juga sama. Iya, posisi. Oke, terima kasih banyak Mas Ansar atas waktunya, luar biasa. Ya, itu dia para football lover mungkin ya, kita udah wawancara langsung nih sama pelatih yang udah bawa PSBL juara Liga 3 ya. Luar biasa, ini sebuah kebanggaan tentunya bagi pelatih muda ya, Coach ya. Bisa membawa PON jadi runner up, terus juga bisa bawa PSBL. Waktunya tuh deket-deket lagi ya. Gimana nggak bangga coba? Oke, terima kasih banyak untuk para football lover semua. Pokoknya jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung ya channel Restock Football. Ya kayak gini kita bakal ngebahas bagaimana perkembangan sepak bola yang ada di Aceh, terus juga ya
kita lihatlah bagaimana potensi-potensi. Semoga video ini sangat bermanfaat karena yang ngomongnya aja sangat luar biasa nih, bukan orang sembarangan ya. Jadi jangan lupa dukung ya, Coach, jangan lupa dukung juga ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Coach Asar. Kita bakal jumpa lagi. Ini mungkin kita ngopi-ngopi habis ini. Oke, siap. Oke, pokoknya keep healthy, keep sporty, and keep the fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya.